saya Herlina. Di video kali ini aku akan menceritakan my journey selama ini dari umur 1 tahun sampai umur sekarang yang sudah mencapai umur 21 tahun. Yeay. Penasaran dengan cerita aku? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, langsung saja kita ke umur 3 tahun. Kenapa tidak di umur 1 sampai 2 tahun? Karena di umur segitu aku belum ingat apa-apa dan ya masih kecil, masih seperti bayi pada umumnya. Nah, di umur 3 tahun ini kebanyakan itu anak-anak itu masih bermain-main, masih rebahan, tapi tidak dengan aku. Di umur 3 tahun aku udah disekolahkan oleh orang tuaku masuk ke taman kanak-kanak, dan di situ juga aku juga diajarkan untuk mengaji juga di salah satu pondok yang ada di desa aku. Nah, fun fact-nya teman-teman, aku itu murid paling muda, bisa dikatakan paling muda, karena kebanyakan teman-teman seangkatan aku waktu itu tuh umurnya udah 4 tahun, 5 tahun, tapi tidak dengan aku yang masih berumur 3 tahun. Dan sepanjang aku sekolah di TK atau taman kanak-kanak itu, pas waktu mau beranjak sekolah dasar ternyata tidak diperbolehkan karena waktu itu masih belum cukup umur. Waktu itu di tahun 2000 berapa gitu, sekolah masih belum mengizinkan, sekolah dasar belum mengizinkan karena yaitu umur yang tidak mencukupi. Akhirnya dari situ aku kembali sekolah lagi di taman kanak-kanak selama kurang lebih 3 tahun. Wow, amazing. Di taman kanak-kanak yang TKA itu 1 tahun, di TK besar itu 2 tahun. Jadi mengalami 2 generasi yang berbeda dan dengan 2 angkatan yang berbeda pula. Lanjut, masa sekolah dasar, masa-masa yang cukup menyenangkan karena di situ bisa dikatakan ya cuma belajar, bermain, terus sambil jajan biasanya di situ. Tapi perlu teman-teman ketahui, di situ di masa sekolah dasar aku sudah sangat menyukai dengan tulisan. Maksudnya aku tuh mungkin dari kelas 3 SD kalau nggak salah ya, itu aku suka nulis diary. Kalau aku lagi kesel sama seseorang A, itu aku selalu menuliskan di buku diary aku. Kita lanjut ke masa sekolah menengah pertama atau bisa dikatakan SMP. Tapi sebelum itu teman-teman, waktu perpindahan, waktu kenaikan dari SD menuju ke SMP itu sebenarnya aku memilih SMP yang dekat dengan rumah aku. Tapi aku mendapatkan saran dari guru karena waktu itu alhamdulillah nilainya cukup bagus. Langsung dialihkan ini ke sekolah di SMP B aja Pak, jangan ke SMP A. Dari situ oke, berarti kalau aku ke SMP B aku harus ke SMA B juga, karena mindsetku saat ini kalau aku bisa ke SMP B berarti aku akan melanjutkan ke SMA B juga pada saat itu. Dan entah kenapa pada saat penerimaan peserta didik baru waktu SMP itu alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan seketika itu aku berpikir, oh kalau mungkin aku bersungguh-sungguh aku bisa mendapatkan SMA B, dan kayaknya aku juga bisa deh kuliah di universitas yang aku inginkan juga pada saat itu. Namun setelah berjalannya waktu, aku bersekolah di SMP B selama 3 tahun, dan di situ aku menemukan teman-teman yang ya ada yang ya begitulah, dan ada yang menyenangkan sekali. Dan pada waktu aku duduk di bangku SMP, di situ aku menemukan dunia baru, yaitu dunia Wattpad. Dan di situ di Wattpad pertama kali aku tulis yaitu dengan judul Kata-kata Sederhana. Di situ terdapat tulisan-tulisan yang aku setiap harinya menulis, dan aku langsung up di Wattpad tersebut juga. Dan tak lama setelah itu aku melanjutkan untuk menulis sebuah cerita yang aku dulu namakan itu dengan judul Pergi, tapi sekarang dengan judul Plot Twist. Semenjak saat itu suka menulis di dunia Wattpad, dan alhamdulillah tulisan yang pertama aku tulis sampai hari ini itu ada 5.000 pembaca, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut, dari SMP kita pindah ke SMA. Seperti yang sudah aku katakan bahwasanya mindset aku pada saat itu kalau aku bisa di SMP B berarti aku juga bisa dong di SMA B. Dan ternyata dengan segala usahaku, segala kerja keras aku, dan alhamdulillahnya aku juga diterima di SMA B yang aku inginkan. Nah, di situ banyak orang yang bilang bahwa masa SMA itu masa-masa yang paling menyenangkan, dan itu akui memang benar sekali, benar-benar masa-masa yang menyenangkan. Dan kalau bisa nih ya, kalau bisa ada permintaan, aku mungkin akan minta satu hari aku kembali ke SMA mengulang masa-masa yang dulu yang menyenangkan. Lanjut, setelah tadi masuk di SMA, di situ aku memberanikan untuk membuat sebuah akun Instagram yang dulunya aku beri nama @bluepink_15 kalau nggak salah.
Nah di situ di platform tersebut itu aku menulis ya seperti di Wattpad, kata-kata setiap harinya, dan itu ya meskipun tidak ada yang mengunjungi Instagram aku, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting setidaknya aku di situ sudah mulai tertarik dengan dunia kepenulisan, dan di situ juga aku sering ikut lomba-lomba puisi tentang kepenulisan, pokoknya cerpen, puisi, pokoknya semua aku hajar meskipun gak ada yang menang, tapi setidaknya pengalaman nomor 1. Dan di masa SMA ini juga aku dipertemukan dengan teman-teman yang Masya Allah seru banget, menyenangkan sekali di masa SMA tersebut. Dan di masa SMA tersebut banyak orang bilang bahwa kita menemukan cinta-cinta monyet. Benar sekali, pada saat itu setidaknya sedikit merasakan cinta-cinta monyet, yang dari cinta monyet tersebut aku bisa jadikan sebuah tulisan, sebuah karya yang aku tulis di platform Wattpad juga dengan judul Pergi. Nah, kenapa dari SMP sudah bisa menulis Pergi, terus sekarang dilanjutkan Pergi? Karena ternyata aku bertemu cinta monyet itu di SMP, mungkin satu di Bimbel juga, dan diteruskan di SMA juga, kurang lebih seperti itu. Dan pada waktu SMA kan jujur aku tuh nggak suka mata pelajaran matematika, tapi ada satu momen salah satu guru matematika yang mengajar di kelasku itu menyuruhku untuk mengerjakan satu soal yang ada di LKS, dan menurutku itu soalnya susah sekali. Begitupun dengan teman-temanku yang pintar, yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 pun nggak bisa mengerjakan, apalagi dengan aku yang tidak menyukai matematika. Nah, karena dari waktu dipanggil, ayo Herlina maju, nggak bisa Bu, aku langsung pasrah, karena ya mau gimana lagi, kan emang nggak bisa. Dari situ aku dihukum, tapi dihukumnya itu kayak dikasih challenge untuk menyanyi, dan kan waktu itu hari Senin, tapi hukuman aku berlanjut di hari Jumat. Nah, di hari Jumat itu kata gurunya, ayo kamu nyanyi. Terus nggak pede dong kalau sendiri aku mengajak salah satu teman cowokku untuk menyanyi bersama, dan di situ aku menyanyikan lagu, tahu kan lagu dari Denny Caknan yang judulnya Kartonyono Bener Janji, yang pokoknya itulah. Di situ kita ambil bareng sekelas. Karena ketidakbisaan aku dalam mengerjakan matematika, ya nggak apa-apa lah. Yang penting sudah terrealisasi hukuman atau challenge yang tidak bisa mengerjakan matematika ini. Lanjut, kita setelah mengalami masa SMA selama 3 tahun, dan di 1 tahun terakhir SMA yaitu kelas 12, di sana aku istilahnya itu berjuang mati-matian untuk mendapatkan PTN. Tapi ternyata tidak semulus yang aku bayangkan, karena beberapa PTN sudah aku yakini bahwa aku bisa masuk. Namun dari PTN-PTN tersebut aku tidak menyukai prodinya, karena dari kecil itu aku bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Entah guru apapun aku akan lakukan, yang penting menjadi seorang guru, karena menurut aku dengan menjadi seorang guru kita itu bisa membagikan ilmu yang kita punya kepada anak-anak kecil, dan tentunya dengan menjadi seorang guru setidaknya kita itu menjadi awet muda di kemudian hari, karena kan selalu dekat dengan siswa-siswa yang masih muda-muda. Nah di situ pernah ada keinginan untuk mendaftar di pendidikan sejarah pada saat itu. Namun aku SMA kan di jurusan IPA ya, kan kalau lewat jalur undangan itu nggak bisa untuk di pendidikan sejarah, karena kan harusnya IPS baru bisa ke pendidikan sejarah. Nah tapi pada saat itu setelah ada pengumpulan dari satu angkatanku ya waktu itu ternyata aku nggak masuk dalam rekomendasi anak-anak yang masuk dalam jalur undangan. Tapi pada saat itu aku sih yakin, sudah percaya diri bahwa aku nggak masuk di dalam rekomendasi anak-anak yang masuk jalur undangan, karena ya mengingat dalam satu kelas itu anaknya Masya Allah sangat pintar sekali, dan ya nggak apa-apa, kan masih ada jalur tes-tes lainnya pada saat itu. Aku mau berkuliah jalur tes, dan di situ aku benar-benar berjuang. Aku beli buku UTBK A, UTBK B, dan semua aku pelajari, dan di situ aku yakin aku bisa kok masuk lewat jalur tes. Dari situ ya sudah, aku yakin, aku terus belajar, nggak ada kepikiran untuk jalur mandiri atau jalur apapun, itu nggak ada sama sekali. Nah pada saat proses pendaftaran UTBK waktu itu, di situ sedikit bimbang karena kira-kira lebih pilih yang mana ya, dan akhirnya setelah berkonsultasi kepada orang tua mempercayakan kepada aku apapun yang jadi keputusanku, mereka akan mensupportnya. Dan di situ untuk aku pilihan pertama, aku ingin mengambil di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di salah satu PTN yang dekat dengan rumahku, dan pilihan yang kedua yaitu PGSD di UTM. Dan ternyata setelah melewati perjalanan yang panjang, proses yang panjang, dan akhirnya aku
diterima di PJSD UTM. Dan sebenarnya agak kaget sih, agak ya sangat-sangat tidak terduga mindset yang aku bangun di waktu SD ke SMP bahwa aku bisa mendapatkannya ternyata tidak semulus yang aku bayangkan seperti itu. Dan fun fact-nya teman-teman, pada waktu UTBK aku di situ menemukan teman yang sekarang menjadi teman sekelas aku, namanya Elastika. Mungkin kalian sudah tahu. Dan padahal pilihan pertama kita pada waktu cerita sebelum masuk ke kelas UTBK itu sama-sama di pilihan PTN yang pertama, sama juga. Tapi pada akhirnya kita ketemu di satu univ yang sama, prodi yang sama, kelas pun juga sama, dan NIM akhirnya itu saling berdekatan, Elastika baru aku gitu. Jadi sangat-sangat di luar prediksi BMKG ya. Oke, dan dan kebetulan pada saat itu tiba-tiba COVID-19 menyerang Indonesia pada tahun 2020, dan di situ terlintas karena mendengar seminar dari Sarah Neiliza kalau nggak salah namanya ya. Di situ entah kenapa ada ketertarikan dengan dunia podcast, dan ya dari situ aku mulai memberanikan diri untuk membuat podcast dengan judul dengan judul Dailina. Di situ podcastnya benar-benar receh sih, benar-benar tentang perjalanan hidup aku ceritakan di sana. Terus setidaknya ada sedikit ilmu yang ada di podcast. Terus mungkin ada manfaatnya juga mendengarkan kerecehan ceritaku waktu di podcast itu. Kalau kalian penasaran, kunjungi ya di podcast Dailina di Spotify, di platform manapun juga ada. Dan setelah menunggu dan waktu itu kebetulan kuliah menjadi kuliah online, belum kuliah offline. Di situ aku juga melanjutkan tulisan pergi aku yang aku ubah dari judul pergi menjadi judul plot twist. Entah kenapa aku terus terang nggak bisa ngejelasin kenapa ada perpindahan judul, karena ya nggak tahu waktu itu lebih seret ke judul plot twist aja gitu. Dan di situ sampai sekarang sebenarnya sudah revisi tulisan, revisi ini, dan beberapa kali untuk setor ke penerbit, tapi sayangnya ditolak terus. Ya nggak apa-apa kan, langsung ada salah satu penerbit yang aku serahkan, dan alhamdulillahnya diterima di penerbit tersebut. Dan untuk bukunya belum ada ya teman-teman, karena masih proses perjalanan. Dan di situ aku benar-benar bangga dengan diri aku sendiri, meskipun tidak sesuai dengan harapanku untuk diterima penerbit yang aku inginkan, tapi setidaknya aku membuktikan kepada diri aku bahwa aku bisa menulis novel yang terinspirasi dari seseorang di masa SMA pada saat itu. Lanjut dari dunia perbukuan, dunia novel, dunia Wattpad, sekarang kita ke dunia perkuliahan. Mengenai dunia perkuliahan, pada saat itu kuliahnya masih online, tugasnya sangat-sangat Masya Allah luar biasa. Perpindahan dari tugas SMA ke tugas kuliah itu benar-benar tidak bisa diduga, tidak bisa disangka-sangka. Tapi dari situ aku terus belajar agar menggapai apa yang aku inginkan. Dan di sela-sela dunia perkuliahan aku mencoba mengikuti organisasi apapun, tapi di kuliah aku ikut organisasi eksternal maupun internal. Nah, kalau di dunia organisasi eksternal mungkin teman-teman ada yang tahu aku mengikuti apa, dan di organisasi internal mungkin beberapa teman-teman juga ada yang tahu aku mengikuti organisasi apa. Nah, dari situ benar-benar membuat aku bisa memanage waktuku dengan yang baik, mendahulukan mana yang sekiranya bisa dikerjakan di hari berikutnya, begitu, kurang lebih seperti itu. Dan di situ juga bisa memberitahu bahwa pentingnya kerjasama dalam sebuah tim, dan kurang lebih ya seperti itu. Dan baru kemarin tahun 2022 aku mengikuti sebuah kepanitiaan mengenai pengabdian FIP. Teman-teman juga semua tahu kan tentang pengabdian FIP. Di situ aku diberi amanah sebagai COPDD kan kepada anak-anak SD di desa tersebut. Kita mengadakan program waktu itu program kayak jalan-jalan sehat bersama, ya pokoknya seru sekali. Dan di situ benar-benar mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sampai hari ini. Dan di situ juga aku tergabung dalam komunitas Senyum Anak Nusantara Cabang Gresik, dan di situ benar-benar kita diajarkan untuk memiliki rasa bersyukur terhadap anak-anak yang mungkin kurang beruntung seperti itu. Dan di situ kita juga mengajarkan ilmu yang kita dapatkan dan kita aplikasikan, serta kita terapkan, kita ajarkan kepada anak-anak di sana. Nah, pesan atau hikmah dari cerita aku sepanjang video ini yang aku ceritakan, ternyata hikmahnya yaitu apa yang baik bagiku belum tentu baik bagi Allah, tapi
apa yang baik bagi Allah pasti itu baik bagiku, dan itu aku selalu menguji di diri aku, karena ya yang baik bagiku belum tentu baik bagi Allah gitu, dan yang baik bagi Allah pasti itu baik bagiku. Mungkin itu saja video bercerita yang bisa aku bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bye-bye.